Ini pada muaranya untuk apa? Supaya Tuhan bertindak. Tuhan mengajar kita untuk tidak buang waktu, saudara. Supaya segala sesuatu yang kita kerjakan itu punya hasil yang maksimal. Doa kita pun adalah doa yang penuh dengan kuasa. Ibadah kita pun. Ya, pelayanan kita pun. Pekerjaan kita pun. Maka kalau kita menempatkan pada kedudukan yang sama, yang tepat, yang benar. Kita ini dengan darah Yesus sudah diampuni. Kita dilayakkan, kita dibenarkan. Kita disebutnya, diangkatnya menjadi anak. Kita bahkan dikatakan dalam Galatia pasal 3:29. Kalau kamu adalah milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Amin. Nggak perlu nagih-nagih sebenarnya. Tinggal bagaimana kita menjalani kehidupan. Maka firman Tuhan sendiri akan bertindak menggenapi seluruh. Maka jangan marah ketika ada orang yang berbuat jahat. Yang dimaksud berbuat jahat terhadap dirimu. Ataupun mau berbuat jahat kepada siapa yang orang di luar sana. Mereka tuh nggak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi jelas memang bedanya. Bedanya jelas. Saudara diterang, di sananya digelap. Jadi siapa yang ada di terang, mereka bisa melihat segala sesuatu terang. Mereka yang digelap tidak tahu apa yang mereka sedang perbuat. Jadi kita harus kembali pada posisi kita. Bukan hanya reposisi yang sedang saya sampaikan untuk saudara pagi hari ini. Tapi juga termasuk tiru-tiru BUMN, saudara. Pemerintah sedang melakukan revitalisasi. Iman perlu juga dilakukan revitalisasi. Amin. Kita seringkali buang energi, memikirkan hal yang tidak perlu dipikirkan. Sehingga kita buang energi, banyak banyak tidak bisa tidur. Tahu-tahu kita kurus gitu saja. Padahal makannya ya akeh. Nasi buk itu 2 bungkus. Tapi kok kurus ya? Karena kita seringkali memikirkan perkara-perkara yang tidak perlu dipikirkan. Saya ingin katakan contohnya kalau saudara sudah berdoa meminta kepada Tuhan Yesus dan saudara percaya apa yang kau minta itu sudah diberikan, maka saudara tidak perlu memikirkan lagi. Bapa di surga pasti akan memberikannya kepadamu. Kenabi Markus 11 ayat 24. Beginilah kalau kamu berdoa, berdoalah kepada Tuhan dan percayalah apa yang kamu minta, kamu sudah menerimanya. Amin. Sudah nggak usah dipikirin lagi. Berita yang saya bagikan kepada saudara saat ini bukan sekedar pengakuan sebagai kita orang percaya. Tapi ini sudah masuk pada aplikasi, ini masuk kepada praktek. Kalau saudara memberikan pengakuan, saya orang Kristen, saya adalah orang percaya. Ayo buktikan bahwa saudara adalah seorang Kristen, saudara adalah seorang yang percaya. Saya percaya Tuhan Yesus berkenan kepada saudara. Bukan lagi katanya, bukan hanya berulang-ulang. Kita nih mah Kristen, kita mah orang gereja, kita orang yang punya iman. Tapi dalam seluruh kehidupannya tidak membuktikan ada iman. Di situ dikatakan dengan jelas, kita jangan sampai iri dengan orang-orang yang lain. Apalagi dalam menilai soal kesuksesan, dalam soal harta kekayaan. Saudara mulai banding-bandingkan antara saudara dengan mereka. Saudara nggak sama lagi. Saudara sudah punya meterai darah Yesus. Saudara ada Roh Kudus. Saudara sudah dibedakan. Saudara punya pengharapan bukan saja hidup dalam dunia sekarang ini, sampai pada hidup yang kekal. Saudara sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Amin. Sehingga kita tidak perlu marah melihat situasi yang berkembang, melihat kondisi yang ada pada kita. Mengapa hal ini terjadi ya Tuhan? Sementara mereka yang tidak kenal Tuhan, yang tidak beribadah, yang perlakuannya seperti itu, kok tidak sakit, kok mereka enak-enak sakit. Apa artinya iman? Kita ada iman kita perlu diuji. Tuhan tidak menjanjikan bahwa kita yang sudah ditebus dengan darahnya, kita bebas dari persoalan. Justru ketika saudara punya persoalan, ada firman Tuhan dalam kitab Ibrani mengatakan, Ibrani 12, bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Maka saudara, situasi dan kondisi yang berkembang ini jangan sampai mempengaruhi pikiran saudara.
Saya tadi katakan di depan bahwa pengaruh yang jahat tanpa diajar sudah pinter sendiri. Tapi untuk memiliki pengaruh yang positif, memberikan pengaruh yang positif, itu perlu diajar berulang-ulang. Ini ironisnya. Ini yang harus kita sadari. Mengapa firman terus diberitakan? Bisa jadi saudara dalam 1 bulan bisa mendengar firman yang sama. Bisa jadi. Itu Tuhan maksudkan. Memang dibuktikan bahwa untuk berbuat jahat tidak perlu belajar. Saudara, biarkan saja pikiranmu ngelantur kemana-mana. Apa yang masuk saja, apa yang kau dengar, dengarlah. Apa yang kau lihat, engkau lihat. Bahkan apa yang kau lihat, lakukanlah. Saudara akan campur dengan dunia ini. Tadi saya sudah katakan itu hasil survei. Anak-anak itu pintar-pintar sendiri yang namanya buka internet. Sementara saya ini tanya terus setiap kali buka HP ini saya kadang tanya, piye caranya? Ini ada kiriman begitu banyak, begini loh Pak caranya. Tak pikir lebih baik bodoh aja dalam soal ini dah. Amin. Amin. Daripada ketularan saudara, seringkali kita ini munafik, wah jerit-jerit. Di situ dikatakan dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ya. Ada kata-kata di situ diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Memberikan pengaruh. Itu nilai kerajaan. Nilai kerajaan. Perlu diaduk. Dengan tenaga. Untuk hal yang benar. Itu harus dengan daya upaya. Saudara. Tapi sekarang bandingkan yang namanya hal yang jahat. Markus pasal yang ke-8. Ya, Markus pasal yang ke-8. Ketika Tuhan Yesus bersama muridnya naik ke atas perahu. Dan kemudian mereka lupa membawa roti. Ya. Dan mereka lalu panik karena tidak bawa roti. Ya. Padahal dia bersama dengan Yesus. Kok panik untuk soal makan minum? Ya. Sampai diingatkan kemudian. Peringatannya begini. Ayat 14. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Ya. Kemudian mereka panik gitu. Waduh, gimana dalam perjalanan tidak bawa roti ini? Tidak ada makanan. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Saya sudah pernah khotbahkan tentang hal ini. Ya, kalau yang namanya ragi Farisi, ragi Herodes, tidak perlu diaduk, ngoyo, baru kamir. Kita seringkali begitu gampang berpikir negatif. Untuk hal yang jahat, gampang saudara masuk. Maka saya yang teguhkan saudara, saudara memang hidup dalam dunia ini. Saudara memang punya telinga untuk bisa mendengar, punya mata untuk melihat. Tapi saya katakan, ayo hidup dengan iman. Percaya apapun yang kau hadapi, Bapa di surga sanggup menyelesaikan persoalan saudara. Saudara, saya terlalu percaya. Kalau saudara ini percaya Roh Kudus ada di dalam kita, amin. Pasti dia akan memimpin saudara pada jalan kebenaran. Pasti dia akan terus membawa kepada saudara pada terang yang ajaib. Amin. Maka jangan parah, jangan saudara menjadi salah dalam mengambil keputusan. Maka ayat 3 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Perhatikan kata-kata, dimulai dari percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Percayalah kepada Tuhan, buktikan bahwa kamu ini percaya. Kata percaya di sini ini bukan pengakuan ini. Ini sudah kehidupan. Sudah selesai. Bagi saudara yang sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dalam hati, percaya dalam hati, engkau dibenarkan. Amin. Mengaku dengan mulut, engkau diselamatkan. Sudah cukup satu kali. Sekarang bagi saudara dan saya, waktunya bukan soal ngaku-ngaku lagi. Bukan soal percaya-percaya dalam hati. Tapi kita percaya untuk menyatakan melalui kehidupan.
Agar puncaknya nanti pada ayat kelima, saudara bisa membuktikan bahwa saudara adalah orang yang berserah kepada Tuhan. Saudara adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga saudara melihat Tuhan turun tangan, bertindak, menyelesaikan segala persoalan. Maka saudara di sini katakan, coba dengar baik-baik, percayalah kepada Tuhan. Memang dalam tafsiran atau dalam terjemahan bahasa Indonesia ini biasa, seperti biasa. Percayalah kepada Tuhan, itu sepertinya berbicara tentang hati kita yang percaya. Padahal kalau dirujuk dalam bahasa yang aslinya, ini sudah percaya kepada Tuhan, tetapi yang berbicara tentang kehidupan. Buktikan kalau kamu adalah orang yang percaya. Jangan panik. Percayalah kepada Tuhan, mulai kita buktikan. Dan di situ ditambah dengan lakukanlah yang baik. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang baik itu datang dari atas. Segala sesuatu yang baik itu datang dari Tuhan. Maka saya akan berbicara lebih dalam tentang lakukanlah yang baik, saudara. Segala sesuatu yang muncul dalam inspirasi saudara, dalam hati nurani saudara, yang baik. Dan itu harus saudara lakukan. Lakukan itu dengan segenap hatimu. Amin. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Bila nuranimu yang memimpin itu. Sebab segala sesuatu Tuhan itu akan berbicara melalui nuranimu. Dia akan berbicara melalui hatimu. Jadi kalau saudara sudah mendapatkan sesuatu yang baik dalam hatimu, jangan kau tunda, lakukan itu. Amin. Karena begini saudara, saya ingin jelaskan lagi bahwa Tuhan menghendaki kita jadi pelaku firman Tuhan, betul? Lakukanlah perintahku, apa yang kau dengar perintahku pada hari ini, bagus itu. Perintah Tuhan. Ya, contoh saja saya ngambil, Jeffrey, coba kamu belikan ini. Siapa? Pergi. Jeffrey pergi. Balik lagi. Jeffrey, sekarang kamu pergi lagi ke Batu sana, belikan tempe. Wah, pergi lagi. Datang lagi, Jeffrey. Pokoknya apa yang saya perintahkan dia berbuat. Yang pertama tadi ke Lawang. Beli apa Pak? Pisang goreng. Iya. Keduanya, pergi lagi. Kemana? Batu. Beli apa? Tempe. Dia selalu melakukan apa yang saya perintahkan. Yang kedua sekarang, bedanya. Pak Sudi itu senangannya pisang goreng. Sebelum dia perintahkan aku beli, aku akan bawa pisang goreng. Kira-kira saya terima enggak, saudara? Wah Tuhan, apalagi saudara. Saudara bisa diperintah ini, diperintah begini. Sekarang enggak perlu diperintah. Saudara sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saya terlalu percaya Bapak kita yang di surga berkenan atas hidup saudara.